Halo teman-teman semua, selamat datang di video pertamaku yang direkam di Jepang. Akhirnya aku alhamdulillah udah sampai di Jepang untuk kuliah percobaanku yang kedua. Aku udah di sini beberapa hari dan sekarang tuh lagi settling in juga. Jadi kamarku masih kayak berantakan banget. Cuma selama aku di sini, semoga nanti teman-teman bisa lihat progresnya kamarku itu gimana. Kemarin juga mengejutkan sekali karena belum lama di Jepang, terus tahu-tahu ada info bahwa di areaku ini bakal ada badai topan. Dan itu adalah pengalaman yang wah juga di beberapa hariku setelah nyampe sini langsung disambut oleh badai typhoon. Untuk hari ini tadi aku juga udah ngeselesaiin kegiatan orientasi hari pertama. Orientasinya itu ada kayak sekitar 10 hari, terus habis itu baru awal Oktober dimulai dengan kegiatan perkuliahan. Aku sendiri sangat excited dengan masaku di sini. Akhirnya aku ngerasain gimana kuliah beneran. Jadi ya aku mohon doanya aja dari teman-teman, semoga kuliahku lancar dan bisa belajar dengan baik. Untuk video kali ini aku bakal jawabin pertanyaan yang udah teman-teman kirimin di Instagram, jadi bakal Q&A semacam live update seperti itu. Langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama. Apa targetmu untuk kuliah sekarang? Targetku saat ini nggak besar-besar banget. Aku ingat waktu aku dulu baru masuk S1 yang pertamaku, itu aku punya target yang begitu besar, tapi jadinya kuliahku nggak enjoy. Aku jadi terlalu overthink soal targetku, dan aku jadinya belajar tuh demi nilai, bukan demi kayak aku paham. Ini kalau misalnya ada orang yang ngomong kayak gini, biasanya tuh sering terdengar seperti gimmick. Tapi percayalah teman-teman, kalau teman-teman udah ngerasain langsung, baru nanti tahu bedanya kuliah untuk belajar, di mana kita mendapatkan fulfillment dari situ, dan kuliah untuk mendapatkan outcome tertentu. Yang tentunya aku juga punya target-target itu bakal jadi kayak North Star atau kayak ya idealnya tuh kayak kompas yang membimbingku, tapi aku nggak terlalu overthinking itu dan fokus aja ke apa yang deket yang bisa aku lakukan, input yang bisa aku berikan, yaitu kayak misalnya belajar rutin, kemudian manfaatin opportunities yang ada, juga kehidupan sosialku bagaimana supaya termaintain dengan baik dan semacam itu. Karena aku kuliah di Jepang juga, ini adalah kesempatan yang bagus buatku untuk ngelatih skill-skill bahasaku. Yang pertama tentu bahasa Jepang, kemudian juga bahasa Korea. Karena di sini deket dengan Korea, dan walaupun aku mungkin nggak sesering itu ke Korea, tapi di sini itu banyak juga mahasiswa-mahasiswi yang Korea, yang orang Korea, yang bisa aku ajak bicara. Berikutnya, Kak, rencananya di Jepang kalau buat makan, beli atau pengen masak sendiri? Tentu pengen dua-duanya. Aku rasa kalau misalnya kita ada di negara orang, mencoba makanannya itu adalah suatu pengalaman tersendirinya yang sangat-sangat berharga. Tapi tentunya nggak sustainable bagi orang yang kuliah untuk belanja dan beli di luar terus. Jadi dari kemarin tuh aku nontonin terus tutorial masak sendiri. Karena aku nggak tahu gimana caranya masak. Itu adalah salah satu kelemahanku. Bikin YouTube bisa, belajar bahasa bisa. Ini oke, itu oke lah dikit. Tapi kalau misalnya masak, aku cuma bisa masak Indomie dan masak telur aja. Jadi aku sekarang tuh pengen banget untuk belajar masak. Kemarin aku nonton tutorial banyak-banyak. Cuma mungkin penghalangku saat ini adalah karena aku tinggal di asrama. Dapurnya itu masih dapur yang berbagi. Kadang aku suka malu keluar karena orang-orang yang di dapur biasanya orang-orang yang udah agak jago gitu masaknya. Jadi ya aku masih agak canggung dan sedang berjuang melawan perasaan malu itu. Gimana biar nggak takut buat nyampain pendapat? Menurutku, kita takut untuk nyampein pendapat itu kalau misalnya kita takut dianggap salah, kita takut dianggap nggak mampu, kita takut dianggap nggak pinter dan semacamnya. Jadi kalau yang biasanya aku lakukan adalah ketika aku berpendapat, aku nggak menganggap pendapatku benar. Biasanya aku nganggapnya tuh pendapatku 80% benar. Jadi ini mengizinkanku untuk tetap kayak kuat dengan pendapatku dan punya kayak tetap teguh pendirian gitu. Tapi di saat yang bersamaan aku juga terbuka kalau misalnya ada yang koreksi aku dan koreksinya itu kayak tepat gitu, atau juga aku nggak terkesan seperti kayak pengen benar sendiri gitu. Jadi trik yang biasanya aku lakukan adalah dengan menganggap bahwa pendapatku itu hanya 80% benar. Kalau ada kemungkinan 20% salah, silakan bisa dikoreksi. Bagaimana cara mengisi kesendirian menurut Anda? Menurutku kadang waktu kesendirian itu adalah untuk dinikmati. Kadang banyak sekali masa-masa di mana waktu kesendirian itu nggak harus diisi apa-apa. Kayak aku dulu ngerasa kalau misalnya ada waktu bosan atau waktu kosong tuh harus aku isi sesuatu yang produktif. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ternyata kadang diem atau nggak ngapa-ngapain itu juga bisa jadi produktif. Banyak banget kayak hasil-hasil pemikiranku atau ide-ide yang muncul atau solusi yang muncul terhadap suatu masalahku yang muncul ketika aku lagi diem aja. Ketika aku lagi bosen, ketika lagi nggak ngapa-ngapain. Jadi kadang kalau misalnya aku stuck dalam suatu masalah atau ada sesuatu yang harus ku selesaikan, maksudnya kayak masalah bisa jadi masalah hidup atau masalah kayak problem soal-soal gitu,
Biasanya aku emang agak step back dulu dan agak santai. Nanti biasanya pas di momen bosen itu baru bakal ketemu jawabannya. Jadi kadang saat kesendirian itu melanda, aku ya nikmatin aja kesendirian itu. Kalau misalnya ada hal yang bisa dilakukan, pasti dengan naturalnya dia bakal minta perhatian kita dan kita bisa kayak pindah ke sana. Kalau lagi capek suka ngeluh ke siapa? Ini juga kayaknya salah satu yang dari dulu aku agak bingung. Aku kalau misalnya capek itu nggak terlalu sering ngeluh. Alias aku ngeluhnya tuh lebih banyak ke di pikiranku sendiri, atau aku kayak tumpahin ke tulisan, atau kadang kayak ke lewat video kayak gitu, lewat media sosial. Dan menariknya katanya, aku ini kan introvert. Introvert itu cenderung lebih terbuka di media sosial. Aku nggak tahu ini gimana, tapi ada suatu buku yang ngebahas bahwa memang kalau introvert itu di media sosial tuh cenderung lebih ngerasa bisa jadi dirinya gitu. Dan mungkin bagiku agak ada benernya, kayak aku nulis di Instagram Story atau aku bikin video YouTube, aku itu lebih bisa kayak terbuka, lebih terlihat kayak ekstrovert. Padahal aslinya kalau orang ketemu aku cenderung lebih kayak tertutup dan lebih kayak kalem, santai gitu. Ya aku juga kadang nggak tahu mau ngeluh ke siapa. Buku apa yang lagi dibaca belakangan ini? Aku belakangan ini lagi baca buku yang judulnya Wunder. Ini adalah buku bahasa Jerman pertamaku dan ini adalah suatu momen yang sangat luar biasa bagiku ya. Ini adalah buku yang pertama yang bahasa Jerman fiksi yang ku baca, di mana aku bisa kayak ngebayangin apa yang terjadi pada buku ini. Maksudnya tuh pasti teman-teman tahu kan perasaan kalau misalnya kita baca buku fiksi itu kita tuh pas lagi ngebaca ada kayak film yang bisa berputar di kepala kita. Nah, ini pertama kalinya dengan bahasa Jerman aku bisa ngerasain film itu berputar di kepalaku. Oh ya, ini videonya dikasih temanku by the way, Kak Cynthia. Terima kasih Kak Cynthia. Ini kayak pas banget untuk level bahasaku juga, nice. Tips nabung agar bisa jalan-jalan seperti Zahid. Menurutku yang pertama, soal jalan-jalan ini, bagiku itu adalah suatu posisi yang sangat unik, sangat beruntung, sangat privilege untuk bisa melakukannya. Di timing gap year-ku itu, banyak sekali hal yang kayak berpihak padaku, dan aku cukup beruntung aja di masa ini, karena biasanya untuk travel, ada komponen kayak kesehatan, waktu, dan uang. Di gap year-ku ini, aku cukup sehat di umurku yang 20 ini, kemudian aku juga cukup banyak waktu di gap year-ku ini, kemudian yang ketiga, aku juga udah bekerja. Jadi aku emang udah kayak punya dua pekerjaan yang bisa teman-teman lihat ya dari video-video YouTube ini. Ada iklan yang bermain sebelum video, itu aku dapat uang. Atau ada brand yang mau ngiklanin produknya denganku, itu juga dapat uang. Dan ini adalah suatu hal yang luar biasa bagi brand juga. Kemudian selain dari YouTube ini, aku juga kayak freelance, ngerjain apa aja yang bisa aku kerjain. Kayak kemarin itu aku jadi seorang student supporter di suatu kursus online buat YouTube juga. Jadi di situ aku kayak ngasih feedback ke video orang-orang. Terus aku juga ada kerjanya tuh kayak nulis suratnya ini harus kayak dipersonalisasi buat masing-masing orang, jadi kayak aku ngelihat orang-orang tersebut, ngelihat historinya seperti apa saja, kemudian aku kayak tulis surat buat mereka, yang nantinya surat itu bakal kayak diproduksi, ditulis tangan sama orang yang tulisannya bagus yang ada di luar negeri gitu, kemudian dikirim ke masing-masing studentsnya. Jadi emang cukup beragam juga pekerjaan yang ku dapatkan, cuma yang ku pikirkan di sini adalah kalau soal nabung, aku rasa kalau misalnya kita mahasiswa itu agak sulit. Kenapa? Karena penghasilan kita juga nggak begitu tinggi. Kalau misalnya kita udah bekerja, agak wajar kalau misalnya kita mau traveling tuh mikirnya nabung dulu. Tapi karena kita belum punya basis atau kayak fondasi dari pendapatannya itu, kalau misalnya sebagai mahasiswa mau coba untuk expand kemungkinan kita buat bisa traveling, itu yang harus dipikirkan dulu adalah bagaimana caranya untuk nambah sumber penghasilan. Dan sekarang ini memang ada kayak jalur yang lebih konvensional, itu dari magang, kerjaan kampus gitu di portal internship atau portal part-time job seperti itu. Tapi kalau misalnya dari caraku sendiri, aku kayak selama beberapa tahun ini udah familiar banget dengan kerja-kerja aneh apa yang bisa dikerjain lewat internet. Tapi banyak juga di luar sana yang orang nggak begitu ketahui adalah pekerjaan yang ditemukan lewat pintu ketiga. Itu kayak misalnya apa? Kayak misalnya jadi editor channel YouTube. Banyak orang yang bisa bikin video buat pensi di sekolahnya, buat after movie, kelulusan sekolahnya. Skill itu bisa banget dipakai buat ngebantu YouTuber-YouTuber yang jelas YouTuber itu sekarang itu suatu hal yang bisa sangat menghidupi loh. Dan itu tuh kayak editorku yang lagi di Indonesia yang ngerjain video ini juga, itu bahkan bisa dapat uang dari kayak
kontak aku, YouTuber yang tadinya cuma mahasiswa SMA biasa aja. Dan itu karena inisiatifnya juga untuk ngirim aku kayak pesan itu dan ngasih portofolionya. Terus juga manajerku saat ini itu kayak sekarang nge-manage undangan-undangan yang masuk ke aku, kemudian dapat kayak persenan dari setiap kerjasama yang deal. Dan bagi kebanyakan orang yang memang ini kayak terdengar asing dan aneh, kok bisa dapat uang kayak begitu. Tapi itulah kenyataannya. Kayak sejak aku kerja sebagai content creator ini, kemudian aku bekerja jadi di kursusnya juga yang punya students dengan macam-macam background juga, aku jadi tahu ternyata, oh internet ini kerjaan yang bisa didapatkannya variatif, dan kadang-kadang dia benar-benar out of the box. Jadi penting banget di sini bagi kita buat ngambil inisiatif dan coba lihat opportunities yang out of the box yang lewat pintu ketiga. Hai Zahid, dirimu punya draft atau file yang bisa kamu share tidak buat belajar bahasa Jerman? Aku sendiri kalau misalnya belajar bahasa itu jarang banget kayak ngecatat atau ngeliat buku atau ngeliat kayak textbook dan semacamnya. Aku biasanya kalau belajar itu lebih kayak ke nonton, dengerin musik, dapat input dari bahasa tersebut sebanyak-banyaknya. Jadi kayak bahasa Koreaku itu cuma, aku belajar grammarnya cuma kalau misalnya aku lagi nonton drakor, terus ada kayak suatu poin grammar yang kayaknya baru ku denger, terus langsung aku cari di internet, ini artinya apa gitu. Tapi nggak ku catat, aku terus kayak begitu aja, ku ulangin proses-prosesnya setelah kayak ratusan episode drakor yang udah ku tonton. Jadi sekarang udah kayak lumayan natural aja bagiku. Jadi awalnya kayak nggak begitu paham, terus aku baca penjelasan, terus masih belum paham, tapi karena aku ulangin lagi prosesnya, setelah beberapa kali pengulangan, baru dia kayak nempel di kepalaku. Biasanya aku kayak begitu untuk belajar bahasa. Sama juga buat bahasa Jerman ini, dulu memang aku ada kayak buku grammarnya gitu, dan itu ngebantu di awal, tapi pada akhirnya aku lebih suka metode belajar yang aku belajar, tapi aku nggak sadar kalau aku belajar. Jadi itu kayaknya rahasia aku buat belajar bahasa ini. Sekarang udah kayak ada kayak 5 bahasa di kepalaku, dan semua itu kayak dipelajari tanpa aku merasa belajar. Dan aku rasa ini juga rahasianya kenapa bisa agak konsisten dan bisa banyak juga jumlah bahasanya. Karena ya ini beneran sesuatu yang senang kulakukan. Aku belajar tapi nggak merasa belajar. Dan beberapa kali aku bilang itu, cuma itu intinya. Menurutmu penting nggak untuk punya circle pertemanan di perkuliahan? Menurutku penting banget. Dulu salah satu kesalahanku adalah waktu semester 1 di percobaan kuliah pertamaku waktu di Indonesia dulu. Mungkin ini juga karena online ya. Cuma aku agak kesulitan karena aku merasa nggak punya temen. Memang ada kayak temen yang suka diskusi tugas gitu sama aku, tapi rasanya tuh kayak ya cuma diskusi tugas, terus kalau udah beres, udah gitu. Nggak ada yang bener-bener kayak temen yang lagi struggle bersama, kemudian juga yang bisa beneran kayak aku kasih tahu soal keluh kesahku dan semacamnya. Jadi emang agak sulit juga waktu itu. Dan mungkin aku juga saat itu karena aku baru naik daun gitu sebagai YouTuber, aku merasa bahwa ada beban juga bagiku. Itu pertama kalinya aku dapat kayak beban atau nama sebesar itu di internet, dan sekarang ekspektasi orang melambung tinggi tentangku, dan aku rasa kalau waktu itu tuh aku agak malu buat kenalan sama orang, karena memang di kehidupan ini kan orang-orang tuh bakal punya pendapat yang berbeda dengan kita. Dan mungkin karena waktu itu aku baru di internet juga, pendapat-pendapat yang negatif itulah yang terlalu sering kayak berputar di kepalaku. Jadi kalau misalnya tiap ada orang yang mau kenalan gitu, aku selalu mikir bahwa oh jangan-jangan nih orangnya kayak punya opini yang nggak begitu bagus tentangku, jangan-jangan orangnya ini di balikku dia berpendapat seperti ini. Jadi agak tertutup juga aku sama calon-calon teman waktu itu. Cuma sekarang ini aku udah kayak YouTube, aku yang di kuliah ya, aku yang di kuliah. Jadi lebih berusaha untuk terbuka aja di situ. Jadi aku rasa circle pertemanan yang beneran kayak teman gitu sangat-sangat penting, meskipun susah, tapi kita tetap harus kayak cari inisiatifnya, coba untuk lebih aktif terutama di minggu-minggu pertama, supaya kita bisa memperluas kemungkinan kita untuk ketemu orang yang cocok sama kita. Ketika travel atau jauh dari family, bagaimana perasaanmu? Perasaanku adalah agak campur gini. Kenapa? Karena biasanya kalau kita travel atau kita jauh dari keluarga, itulah momen-momen dimana kita menyadari pentingnya kayak keluarga, menyadari apa yang sebenarnya bermakna dan bernilai buat kehidupan dan diri kita. Jadi kadang tuh kalau misalnya kita di rumah aja ketemu setiap hari, itu rasanya tuh kayak biasa aja gitu. Kita sering kayak bahasa Inggrisnya tuh take it for granted gitu, nganggapnya sebagai hal yang cuma-cuma aja. Tapi pas kita udah travel, kita udah jauh, kita beneran kayak sendiri gitu, baru kita sadar, oh ternyata kemarin itu aku ngambil semua pengalamanku dengan keluarga itu dan waktuku dengan keluarga itu secara cuma-cuma. Kadang juga aku kalau lagi travel tuh suka mikir, walaupun aku bersyukur bisa menikmati momen-momennya sendiri, aku suka ngebayangin juga alangkah indahnya
kalau misalnya keluarga aku juga bisa nikmatin momen ini bersamaku gitu. Jadi ya kedepannya kayaknya aku bakal tetap lanjut travel, bakal tetap lanjut mungkin agak jauh dari keluargaku untuk explore sendiri, karena biasanya pas di momen-momen lagi jauh inilah kayak rasa kecintaan atau rasa kayak bergantungnya itu terpupuk dan kita lebih menyadarinya juga. Baik teman-teman, itulah Q&A untuk episode kali ini. Terima kasih buat yang udah ngirim pertanyaan, dan ya ini sebentar lagi aku harus lanjut ke kampus untuk ikut kayak placement test buat bahasa Jepangku. Yang udah mulai semester barunya, semangat, semoga perkuliahannya atau sekolahnya lancar terus. 見てくれてありがとうございます。